Salam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Yahowu Banuagu Talif Segu Tananiha Ira Talif Segu si Soba sisa buah Indonesia. Dan selamat malam buat seluruh teman-teman yang berjuang untuk bangsa Indonesia yang selalu menyatukan negara Republik Indonesia ini, yang berusaha membela setiap hak-hak warga negara Indonesia. Di sesi kali ini kita akan membahas betapa keji para gerombolan yang berbaju agama yang kemudian menolak pembangunan gereja di Cilegon. Bahkan lebih miris lagi teman-teman, seorang wali kota dan wakil menandatangani petisi ikut bersama-sama kepada masyarakat dan para gerombolan intoleran ini menandatangani petisi ini untuk menolak pembangunan gereja. Ini yang sangat miris ya teman-teman, intoleran masih ada. Dan Bung Ade Armando, seorang pegiat media sosial dan juga dosen UI, bersuara lantang dan menolak keras tindakan-tindakan para gerombolan ini. Dan bahkan Bung Ade Armando mengatakan mereka sama sekali tidak mewakili Islam atas tindakan mereka pada penolakan gereja tersebut. Nah, mari kita saksikan teman-teman statement dari Ade Armando. Cilegon, Banten harus malu. Wali kota Cilegon harus malu. Ustadz, Kiai, ulama Cilegon harus malu. Mereka harus malu karena menolak pembangunan gereja di kota itu. Pada Rabu 7 September lalu, massa yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon mendatangi kantor DPRD dan Wali Kota Cilegon. Mereka datang untuk menolak rencana pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon. Mereka beraudiensi dengan Ketua DPRD Cilegon. Mereka membawa kain kafan sepanjang 2 meter yang digunakan untuk menandatangani penolakan pembangunan gereja. Bahwa yang digunakan adalah kain kafan tentu saja punya tujuan tertentu. Ya, bisa saja itu berarti mereka siap mati untuk memperjuangkan penolakan mereka. Atau siapapun yang tetap berusaha membangun gereja di Cilegon harus siap mati. Turut dalam rombongan itu sejumlah kiai, ustadz dan ustazah hingga warga biasa. Tapi yang paling epik sih adalah apa yang terjadi di kantor wali kota. Turut ustadz dan ustazah, para kiai di sana untuk bersama-sama dengan massa memperjuangkan supaya tidak terjadi pembangunan gereja. Sangat miris teman-teman. Dan saya katakan bahwa ini adalah oknum. Ya, walaupun tidak semua ustadz, kiai dan orang-orang yang punya moral, tetapi saya katakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang intoleran dan mereka sama sekali tidak punya moral berbangsa dan bernegara, dan juga mereka hanya sekedar berbaju agama tetapi tidak mempelajari ilmu agama itu sendiri, apa yang diajari di situ. Jelas saya percaya bahwa agama tidak mengajari hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik. Dan juga mereka tidak punya sikap berbangsa dan bernegara, di mana bahwa negara kita menjamin setiap warga negara menjalankan agamanya masing-masing. Pertanyaan kita, di mana Menteri Agama yang sering bersuara keras bahwa dia bukan hanya menteri satu agama, menteri seluruh agama, tetapi saya merasa bahwa dia adalah menteri agama tertentu. Dan sepertinya menteri saat ini kayaknya sudah tidur, bahkan tidak mendengar suara masyarakat Indonesia. Mari kita sebagai masyarakat yang cinta Indonesia mendorong menteri agama Yakut supaya dia bertindak. Ya, jangan tidur terus Pak Menteri. Tolong ya,
buka mata lebar-lebar dan lihat apa yang terjadi. Ya, baik teman-teman, mari kita teruskan lagi. Sana sang wali kota, Heldi Agustian, turut menandatangani petisi penolakan itu. Dalam video yang beredar di media sosial, terdengar teriakan takbir usai Heldi dan wakilnya Sanuji Pantamarta menandatangani petisi yang dibawa massa. Ini sungguh memalukan. Wali kota dan wakilnya yang seharusnya menjadi pemimpin yang melayani seluruh warganya tanpa diskriminasi malah turut mendukung aksi intoleran ini. Bisa jadi sih mereka takut. Tapi ya sebagai wali kota mereka seharusnya punya keberanian cukup untuk tidak tunduk begitu saja dengan tekanan kaum intoleran. Kedua pimpinan kota itu tidak terlihat berusaha memberikan pengertian kepada massa bahwa aspirasi mereka tidak benar menurut konstitusi. Seruan yang diteriakan massa dalam audiensi itu memang bisa membuat ciut seorang pemimpin penakut. Seorang pria berseru lantang, "Kita berdiri di atas kain kafan ini untuk menunjukkan bahwa kita sedang berjihad. Di atas kain kafan ini yang kelak akan menemani kita di hari akhir, kita bubuhkan tanda tangan menolak pendirian rumah ibadah Gereja Maranatha di kota Cilegon." Juga ada ancaman dari orang yang disebut-sebut tokoh masyarakat Banten, Kiai Haji TB Fatul Adzim Khotib, yang menggertak akan menurunkan wali kota Cilegon bila mengizinkan pendirian gereja. Hebat sekali. Menurutnya wali kota Cilegon harus seirama dengan warganya. Dalam pandangan pengusahaan yang sempit itu, karena Heldi dipilih oleh masyarakat Cilegon, maka dia harus selalu seirama dan tidak boleh membuat kecewa masyarakat. Esoknya setelah muncul banyak protes atas tindakan itu, wali kota Cilegon nampaknya merasa harus menjelaskan mengapa dia menandatangani petisi tersebut. Dia menyebarkan siaran pers. Heldi berdalih apa yang dilakukannya itu demi memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas. Tapi dia sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf. Dia justru mengatakan Pemkot Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah. Penolakan pembangunan gereja memang bukan berita baru di Cilegon. Menurut penelitian Star Institute pada April 2022, Cilegon masuk dalam daftar 10 kota dengan indeks toleransi terendah di Indonesia. Selain Cilegon ada Depok, Banda Aceh, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekanbaru, dan Makassar. Data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menunjukkan ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon. Tapi tidak ada satupun gereja, pura maupun vihara. Padahal jumlah warga Kristen dan Katolik di sana pada tahun 2019 mencapai hampir 8.000 orang. Akibatnya selama ini setiap hari Minggu jemaat harus menempuh perjalanan sekitar 30 km ke kota Serang untuk numpang beribadah. Gereja HKBP Serang yang dipakai untuk beribadah sementara sebetulnya sudah tak sanggup lagi menampung banyaknya jemaah dan acara ibadah. Akibatnya saat ini jemaat dari Cilegon dibagi dua dalam sesi, di pagi dan sore hari. Ya terpaksa. Izin pendirian gereja HKBP Maranatha di Cilegon sudah diupayakan sejak 2006. Namun upaya pembangunannya sejak awal sudah tersendat. Bahkan saat mereka memagar lokasi pembangunan gereja dengan seng untuk mengamankan aset gereja, tiba-tiba datang masyarakat menghancurkan pagar itu. Tapi pengurus gereja tak menyerah. Mereka mencoba memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar lokasi sampai akhirnya mereka mendapatkan persetujuan dari 70 warga di sekitar lokasi. Surat itu dilengkapi dengan fotokopi KTP dan tanda tangan bermaterai. Namun setelah persyaratan itu dilengkapi, hambatan terus datang di tahap pengesahan dari kepala desa atau lurah. Selalu saja ada kekurangan, bahkan seperti salah ketik nomor KK atau KTP. Setelah bolak-balik tanpa ada kepastian, pada 2021 lalu pengurus gereja mengajukan permohonan pendirian rumah ibadah langsung ke kantor Kementerian Agama Perwakilan Cilegon. Pihak Kemenak Cilegon tak kunjung memberikan rekomendasi hingga hari ini. Mereka juga mengajukan permohonan ke FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, tapi hingga kini FKUB belum merespons.
Semua surat menyurat antara gereja dengan Kemenak dan FKUB selalu ditembuskan ke Wali Kota Cilegon. Tapi lagi-lagi nihil respon. Karena itulah pengurus gereja tahun lalu langsung menghubungi Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Jakarta untuk mengadukan persoalan ini. Menteri Agama dengan terbuka menerima mereka. Menteri Agama juga bersedia membantu memperlancar upaya perolehan izin. Namun sampai saat ini pun upaya Menteri Agama pun tak banyak membawa hasil. Bayangkan teman-teman, sudah sampai di tangan menteri tetapi sampai saat ini belum ada membuahkan hasil. Dan itulah yang saya katakan bahwa sama siapa lagi harus mengadu. Kalau sudah sampai di tangan menteri, seharusnya laporan itu dikerjakan oleh menteri dan direspon. Tetapi sayang sekali ya, menteri kita yang sering mengatakan bukan cuma menteri satu agama, tetapi tidak ada upaya sama sekali atau tindakan daripada Menteri Yakut itu sendiri. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia dan terlebih-lebih umat Kristen, dengan segala hormat Pak Menteri, tolonglah supaya jangan tebang pilih, ya, supaya negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar berdiri di atas Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Menteri sudah mengirimkan 2 stafnya untuk menemui Haldi agar mengeluarkan izin pendirian gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Tapi permintaan itu diabaikan begitu saja. Yakut sampai-sampai menyatakan bakal langsung mendatangi Wali Kota Cilegon. Reaksi kelompok-kelompok radikal tersebut nampaknya terkait dengan pernyataan Yakut yang meminta agar Wali Kota Cilegon mengizinkan pendirian gereja. Mereka seperti ingin unjuk kekuatan bahwa mereka tak akan pernah membiarkan umat Kristen memiliki gereja di sana. Mereka adalah kaum sempit pikir yang mempermalukan umat Islam. Di dalam Islam tidak ada ajaran yang memerintahkan umat Islam melarang pendirian gereja atau rumah ibadah non-muslim lainnya. Perilaku orang-orang Cilegon ini sama sekali tidak mewakili ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena itu, umat Islam di Cilegon seharusnya malu dengan apa yang dilakukan kelompok-kelompok anti gereja ini. Ya, teman-teman sekalian, bukan cuma Ade Armando, Eko Kuntadi juga mengecam keras tindakan intoleran yang melarang pembangunan gereja di Cilegon. Mari kita saksikan statement dari Eko Kuntadi. Saya punya teman tinggalnya di Cilegon. Dia keturunan Batak dan beragama Kristen. Setiap minggu dia harus melalui perjalanan jauh dari Cilegon ke Serang, sekedar untuk beribadah, sekedar untuk mengagungkan nama Tuhan, atau sekedar untuk berdekat-dekatan dengan keyakinannya. Kenapa? Karena di Cilegon memang tidak ada satu gereja pun yang diizinkan berdiri. Jadi masyarakat kota Cilegon yang beragama Kristen setiap minggu harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam sekedar untuk beribadah. Kasihan kan? Iya, udah beberapa kali dicoba dibangun gereja di Cilegon, tetapi ada gerombolan-gerombolan yang selalu berusaha untuk menjegal rencana-rencana seperti itu. Baru aja kemarin misalnya, gerombolan itu mendatangi wali kota Cilegon, mendesak agar pembangunan gereja HKBP di Cilegon dibatalkan atau tidak diberikan izin. Sebetulnya kasus ini itu udah berkali-kali terjadi. Ketika ada usaha untuk membangun rumah ibadah sendiri, karena memang umat Kristen di Cilegon jumlahnya sudah cukup banyak, ada sekitar 10.000 lebih umat Kristen maupun Katolik yang sekarang menetap di Cilegon, tetapi mereka tidak bisa beribadah di kotanya. Mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Padahal menurut Menteri Agama Gus Yakut, itu Kementerian Agama sudah berkali-kali
mendesakkan kepada wali kota, mengatakan kepada wali kota bahwa pendirian gereja sebetulnya sudah sesuai dengan mekanisme. Pertama misalnya menurut SKB 2 menteri yang menyaratkan untuk mendirikan rumah ibadah, itu katanya harus ada persetujuan dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Sudah pelan-pelan didekati, kemudian masyarakat sekitarnya barangkali nggak masalah. Yang bermasalah siapa? Yang bermasalah adalah masyarakat yang entah dari mana jauh-jauh datang untuk ikut memprovokasi agar pembangunan gereja di Cilegon tidak bisa berdiri. Mereka sepertinya bersandar pada ketentuan lama. Katanya dulu pernah ada sebuah aturan atau kesepakatan antara pemerintah Cilegon atau waktu itu masih masuk dalam Serang dengan para ulama agar kota Cilegon tidak boleh atau tidak diizinkan untuk mendirikan rumah ibadah lain selain masjid. Di Cilegon sendiri ada 380 masjid lebih, ada 250 musola. Orang-orang muslim di Cilegon kalau mau sholat Jumat atau ibadah maghrib, subuh dan lain-lain, tinggal keluar rumah, jalan kaki sebentar, lalu mereka bisa bermesra-mesra dengan Tuhan. Sementara saudara-saudara kita yang beragama Kristen, beragama Katolik, itu harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk berdekatan dengan Tuhannya. Ini miris terjadi di sebuah negara Republik Indonesia yang konstitusinya jelas-jelas mengatakan negara melindungi setiap keyakinan agama atau setiap agama dan memberi kebebasan semua penduduknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Itu konstitusi yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Kalau konstitusi ini sebagai alasan kita bernegara dicederai di Cilegon, kita tentu miris. Yang paling miris lagi, wali kota Cilegon, Heldi Agustian, itu ikut-ikutan menandatangani petisi untuk menolak pembangunan gereja. Bukan cuma wali kota, wakil wali kotanya juga ikut-ikutan. Mereka posisinya sebagai wali kota, sebagai kepanjang tanganan pemerintah pusat di daerahnya, sebagai orang yang mestinya paling getol atau paling berdiri tegak untuk melaksanakan konstitusi. Ternyata mentalnya lemah berhadapan dengan gerombolan-gerombolan intoleran untuk melanggar atau untuk mencederai konstitusi kita. Kita bayangkan, alasan kita berdiri negara ini karena kita mau sama-sama mengawal konstitusi. Karena konstitusi menghendaki itu semua. Kalau ada seorang pejabat negara karena kepengecutannya lalu ikut-ikutan menandatangani sesuatu yang sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia, ini benar-benar miris banget. Yang korban siapa? Yang korban adalah masyarakat Cilegon, terutama masyarakat yang beragama Kristen. Yang korban adalah kita semua yang secara konstitusi kita mengakui dan memberikan perlindungan setiap orang untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Negara melindungi itu, tetapi kenapa wali kota Cilegon malah kok jadi pengecut kayak gitu? Sebetulnya yang protes itu bukan juga semuanya warga Cilegon. Wali kota dan wakil wali kota adalah pengecut, ya. Takut dengan para gerombolan yang merusak konstitusi negara Republik Indonesia. Saya sepakat dengan itu. Ya, karena seharusnya seorang pengecut seperti wali kota ini dan wakilnya seharusnya tidak bisa menjadi wali kota. Namun sayang sekali, ya, mereka dipilih oleh masyarakat dan menjadi wali kota. Yang sepatutnya mereka memberikan contoh yang baik.
dari wilayah lain, seolah-olah mereka mewakili masyarakat setempat yang menolak gereja. Padahal ada bukti lain, masyarakat setempatnya udah nggak ada masalah. Karena memang mungkin keimanan mereka tidak pernah terganggu kalau ada orang yang beragama lain juga melaksanakan ibadahnya. Sama seperti kita deh, keimanan kita juga nggak akan terganggu kalau misalnya kita dengar orang lain melakukan ibadahnya. Kita lihat masyarakat yang beragama lain melakukan ibadahnya, biasa-biasa aja. Di Istiqlal sama katedral berdampingan kan juga nggak ada masalah. Orang-orang yang sedang melakukan misa di katedral misalnya mendengar suara azan, imannya nggak goyang. Begitupun ketika orang-orang yang sedang melakukan ibadah di Istiqlal mendengar lonceng gereja, imannya juga nggak goyang. Karena apa? Ya karena masing-masing sudah punya porsi. Nggak ada keimanan yang goyang hanya gara-gara itu. Kecuali Dracula yang takut sama salib. Kalau manusia atau kalau orang beriman secara baik tentu saja nggak akan bermasalah. Ada umat lain beribadah yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Lagi-lagi ini menandakan bahwa Indonesia sangat darurat dalam sikap toleran. Cilegon adalah salah satu wajah paling kelam mengenai toleransi beragama. Kenapa? Sejak puluhan tahun tidak ada satu gereja pun di Cilegon. Di Cilegon mungkin membangun tempat karaoke lebih mudah ketimbang membangun gereja. Menjalankan tempat maksiat barangkali lebih mudah ketimbang membangun gereja. Berdoa kepada Tuhan yang tidak menggunakan standar syariat Islam misalnya, berdoa cara Kristen, berdoa cara Katolik, berdoa cara agama lain, barangkali lebih susah ketimbang misalnya menggelar judi koprok. Kita nggak tahu. Tetapi kalau kita lihat banyaknya tempat-tempat hiburan di Cilegon, tetapi tidak ada satupun gereja yang ada di sana, itu menandakan ada yang salah dengan masyarakat ini. Ada yang salah dengan fenomena ini. Jangan berlindung di balik kearifan lokal. Katanya ini kan kearifan lokal. Cilegon, masyarakat Cilegon itu menolak pendirian gereja karena kearifan lokal. Monggo kearifan lokal ditegakkan, tapi kalau itu menjadi alasan untuk melanggar konstitusi kita, melanggar undang-undang kita juga nggak bisa terima dong. Ini kan ada yang aneh. Wali kotanya ya dari Partai Berkarya, partainya dulu milik Tommy Soeharto, sekarang barangkali sudah pindah kepemilikan ke orang lain. Mungkin saja untuk politik lokal wali kotanya berpikir bahwa kalau mau terpilih lagi maka dia harus berdekatan dengan kelompok-kelompok ini. Sehingga begitu ketakutannya untuk menegakkan konstitusi. Sampai-sampai wali kota ikut tanda tangan petisi di kain kafan yang dibawa kemarin oleh para pendemo. Juga wakil wali kotanya. Bahkan MUI Cilegon ini ditenggarai juga menjadi orang-orang atau organisasi yang aktif menolak pendirian gereja di Cilegon. Gue heran, MUI itu kan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Ketika mereka menolak pendirian gereja di sebuah kota yang sama sekali nggak ada gerejanya, dan dengan dalih begini begana mereka dengan keras menolak, Indonesianya dari MUI kemana? Seolah-olah mereka mencoret kata Indonesia dari Majelis Ulama Indonesia. Itu yang sangat miris. Sebetulnya ya, kalau dalam istilah banyak para penceramah agama, orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim, itu tidak melihat kebenaran agama dari kitab suci kita, atau tidak melihat kebenaran agama Islam dari Quran, tidak melihat keindahan Islam dari hadis, tidak melihat keindahan Islam dari doktrin-doktrinnya.
Mereka menilai keindahan Islam dari perilaku umat beragama. Bayangin bagaimana mungkin penilaian mereka bisa lebih clear terhadap agama Islam yang katanya rahmatan lil alamin, yang katanya tidak ada paksaan dalam agama, yang katanya sangat menjunjung toleransi, yang katanya mengayomi semua umat beragama, yang katanya sangat menghargai perbedaan, tetapi pada kenyataannya di sebuah kota Republik Indonesia, satu gereja pun tidak diizinkan untuk berdiri. Gua miris, dan kita semua miris masih ada wilayah yang kayak gini. Jadi teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air, mari kita dorong Pak Menteri dan terlebih-lebih Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon supaya tunduk kepada konstitusi yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kiranya juga ini menjadi contoh yang tidak baik, yang tidak patut untuk diteladani sikap daripada wakil dan wali kota Cilegon ini. Dan kita berterima kasih ya kepada teman-teman dari Cokro TV, Bung Ade Armando dan Eko Kuntadi yang selalu berteriak keras untuk bersikap bahwa intoleransi itu tidak diajarkan pada agama Islam dan tidak diperkenankan di dalam konstitusi bernegara di Republik Indonesia ini. Kita berterima kasih ya, angkat jempol kepada Bung Eko Kuntadi. Terima kasih dan kiranya Tuhan menyertai Bung Eko Kuntadi. Baik, sampai di situ dulu teman-teman. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.